Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 11? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ingat, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, gunakan masker dan tetap jaga jarak. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjut ke materi bab kedua, yaitu yatnya dalam Mahabharata, kita akan memulai dan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Silakan ambil sikap amustikarana. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dhanam Awiyawantu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran yaitu yatnya dalam Mahabharata. Sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dan hakikat yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata yat yaitu memuja, mempersembahkan atau berkorban. Yatnya berarti pemujaan, persembahan atau korban suci. Yatnya adalah segala bentuk dan jenis pemujaan, persembahan atau pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud yang mulia dan luhur. Yaj juga berarti memuja, mempersembahkan atau korban suci. Nah, yajus aturan tentang yadnya, yajna pemujaan, persembahan atau korban suci. Sedangkan yajana yaitu pelaksanaan yadnya, dan yajamana yaitu orang yang melaksanakan yadnya. Sudah barang tentunya sering mendengar di masyarakat itu pelaksanaan yadnya ya, yang sering sekali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pengertian hakikat yadnya, kita masuk ke dalam dasar adanya yadnya. Kenapa kita melakukan yadnya? Ada dasarnya kita melakukan pelaksanaan yadnya, yaitu trirene, yaitu hutang ya, 3 hutang yang dimiliki manusia sejak lahir. Terdiri dari 2 kata yaitu tri dan rene atau renam ya. Tri itu 3, rene atau renam itu hutang, berarti tri rene adalah 3 hutang yang dimiliki oleh manusia semenjak lahir. Berikutnya, bagian-bagian daripada tri rene ada dewa rene yaitu hutang kepada Tuhan atau para dewa. Pitrarana adalah hutang kepada orang tua atau leluhur. Resirana itu adalah hutang kepada para resi atau maharesi. Ya, selanjutnya, ya. Bagaimana sih hubungan trirna dengan pancayatnya ya? Kita membahas dasar pelaksanaan yadnya dengan pelaksanaan yadnya yang dilakukan yaitu pancayatnya. Hubungannya apa antara hutang dengan pelaksanaan yadnya? Nah, ini dia kita akan bahas yang pertama. Itu ada dewa rene yang ditebus dengan melaksanakan dewa yadnya dan buta yadnya. Berarti dewa rene atau hutang pada dewa rene itu dibayarkan dengan melaksanakan upacara dewa yadnya dan buta yadnya. Ada 2 upacara yang dilaksanakan. Terus yang kedua ada pitrarana itu dibayarkan dengan melaksanakan upacara manusiyadnya dengan pitrayadnya. Yang ketiga itu ada resirana yang dibayarkan dengan cara melaksanakan upacara resiyadnya ya, seperti ekejati dan dwijati ya pelaksanaannya. Nah, selanjutnya setelah hubungan trirana dengan pancayadnya, kita masuk ke dalam tujuan yadnya. Setelah ada dasar pelaksanaan yadnya dan bagaimana cara melakukan yadnya, kita masuk ke dalam tujuan. Kita melakukan yadnya pasti ada tujuan-tujuannya. Di antaranya tujuan yadnya yang pertama, itu ada mewujudkan rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada mengamalkan ajaran agama yang bersumber dari Weda. Kita melakukan yadnya memiliki tujuan yang bersumber dari kitab suci Weda. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri. Bahwa kita sebagai manusia tujuan kita melakukan yadnya adalah meningkatkan kualitas diri. Yang keempat adalah melaksanakan penyucian diri. Tujuan yadnya kita adalah melaksanakan penyucian diri. Yang kelima adalah tujuan yadnya adalah sarana berhubungan dengan Tuhan atau yuj. Bagaimana kita memiliki tujuan yadnya yaitu menghubungkan diri kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Baiklah, setelah tujuan yadnya kita akan masuk ke dalam
jenis-jenis yadnya. Tadi ada dasar pelaksanaan yadnya, terus ada tujuan daripada yadnya, terus ada jenis-jenis daripada yadnya. Yang pertama ada dewa yadnya, ya. Dewa yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para dewa. Contohnya adalah piodalan, persembahyangan, itu termasuk dalam dewa yadnya. Yang kedua, itu ada manusia yadnya. Manusia yadnya adalah korban suci yang ditujukan kepada para manusia, ya, yang mana dari upacara bayi dalam kandungan yang disebut nama gedong-gedongan sampai bayi lahir, terus bayi berusia 3 hari atau ketelun, terus ada yang namanya solas dine, ada abulan pitung dina atau 42 hari, terus ada raja sewale munggah dehe, sampai upacara mepandas, pawiwahan, dan sarira samskara namanya. Nah, itu adalah manusianya. Selanjutnya ada pitriyatnya. Pitriyatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para leluhur. Contohnya adalah semasa hidupnya kita menghormati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Terus ketika sudah mereka kembali kepadanya, kita melakukan upacara seperti ngaben, ya, megesang, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada yang namanya butayatnya. Butayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para buta atau lingkungan sehingga kita bisa menyeimbangkan alam semesta. Yang kelima ada resiadnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para maharesi. Contohnya kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan para resi, atau istilahnya resiadnya itu juga kita melakukan upacara Dwijati Ekejati dalam melakukan peningkatan resi yadnya, ya. Untuk itu adalah jenis-jenis yadnya, ada 5 yang disebut dengan pancayadnya. Berikutnya bentuk-bentuk yadnya, bentuk apa saja. Nah, sudah bisa dilihat ya dalam Bhagavad Gita 4.28. Drawya yajnas tapo yadnya, yoga yajnas tata paren, swadhyaya jenana yajnasca yataya samhita vrata. Nah, artinya apa? Setelah bersumpah dengan tegas, beberapa di antara mereka dibebaskan dari kebodohan dengan cara mengorbankan harta bendanya. Sedangkan orang lain dengan melakukan pertapaan yang keras dengan berlatih yoga, ya. Kebatinan terdiri 8 bagian, yaitu dengan mempelajari Weda untuk maju dalam pengetahuan rohani. Nah, di sini bentuk pelaksanaan yadnya yaitu dengan berdasarkan waktu pelaksanaan yadnya. Ada nitya yadnya, yaitu yadnya yang dilaksanakan setiap hari seperti Trisandiya, Jenana yadnya, kita belajar atau proses belajar mengajar, itu namanya jenana yadnya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya yadnya sese, ngejot saiban, ya, mabanten saiban. Terus ada yang kedua naimitika yadnya, yaitu yadnya yang dilaksanakan pada waktu tertentu berdasarkan wewaran, yaitu pancewara dengan saptawara, dan juga berdasarkan pawukon dan juga serta sasih. Yang bertemu antara panca dengan sapta itu akan memunculkan anggar kasih, Buddha wage, dan lain sebagainya. Kalau pawukon itu datangnya setiap 6 bulan sekali, seperti Pagarwesi, Saraswati, Tumpak, dan lain sebagainya. Terus berikutnya juga ada berdasarkan sasih, ya. Itu ada yang namanya nyepi dan juga siwelatri yang sering, ya. Terus ada purnama dan juga tilam. Nah, yang ketiga ada insidental yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan berdasarkan peristiwa atau kejadian. Insiden itu adalah peristiwa atau kejadian seperti mulapin, laspas, dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan waktu pelaksanaan yadnya. Berikutnya ada tingkatan yadnya, yaitu niste, madya, dan utama. Niste ada 3 bagian, ya. Nistaning niste, madyaning niste, utamaning niste. Nistaning niste adalah upacara yang kecil di antara yadnya yang kecil.
Pelaksanaan upacara Madyaniniste, pelaksanaan upacara yang sederhana di antara upacara yang kecil. Utamaniniste, pelaksanaan yajnya yang besar di antara upacara yang kecil. Madyaniniste atau madya ya. Nah, Nistaning madya, dari madya ada nistaning madya, yaitu pelaksanaan upacara yang kecil di antara upacara sederhana. Madyaning madya, upacara yang sederhana di antara upacara yang sederhana. Utamaning madya, upacara yang besar di antara upacara yang sederhana. Yang terakhir, utama. Nistaning utama yaitu pelaksanaan upacara yang kecil di antara pelaksanaan upacara yang besar. Madyaning utama yaitu pelaksanaan upacara yang sederhana di antara upacara yang besar. Utamaning utama, pelaksanaan upacara yang paling besar di antara upacara yang besar. Itu tingkatan yadnya bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan, tidak memaksakan kehendak. Ya, sesuai dengan kemampuan, seberapa kita bisa itu yang kita lakukan. Tidak ada unsur pemaksaan. Nah, berikutnya ada kualitas yadnya. Ada tamasika yadnya, ada rajasika dan satwika. Tamasika yadnya berdasarkan kualitasnya atau memiliki nilai ya. Di sana itu ada tamasika yadnya itu pengorbanan atau korban suci yang tulus ikhlas ya. Yang ditujukan tapi tanpa didasari petunjuk sastra agama. Sedangkan rajasika pengorbanannya lakukan dengan pamrih atau bersifat pamer kemewahan, hanya memamerkan harta kekayaan saja. Terus yang ketiga ada satwika yadnya, itu pengorbanan yang suci sesuai dengan ajaran agama, yaitu syarat-syarat pelaksanaan yadnya berdasarkan syarat pelaksanaan yadnya nantinya. Sebentar akan Ibu jelaskan apa syarat yadnya yang satwika. Nah, syarat yadnya satwika yaitu serada, yaitu melaksanakan yadnya dengan penuh keyakinan. Lascarya yaitu melaksanakan yadnya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas kita ya. Nah, terus sedangkan sastra itu ada melaksanakan yadnya dengan sastra dreste berdasarkan sruti, semerti, sila, acara, dan atmanastusti. Yang keempat ada daksya itu melaksanakan yadnya dengan persembahan atau menggunakan sarana upakara. Yang kelima ada mantra dan gita, itu melaksanakan yadnya dengan melantunkan mantra dan lagu suci kekidungan. Contohnya pada saat melakukan yadnya kita menyanyikan kekidungan Wargesari, kawitan Wargesari ataupun juga wirame ya. Yang keenam ada anasewa, yaitu melaksanakan yadnya dengan jamuan makan kepada para tamu. Sebagai seorang yang melaksanakan upacara yadnya wajib ya untuk melakukan jamuan makan kepada para tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara tersebut. Yang terakhir adalah nasmita. Pelaksanaan yadnya tanpa memamerkan harta benda atau harta kekayaan, yaitu yadnya dilakukan tanpa berpoya-poya atau hanya sekedar memamerkan harta kekayaan. Itu syarat yadnya satwika. Yang selanjutnya kita masuk juga ke dalam apa sih hubungan antara yadnya dengan Mahabharata ya. Dulu kita membahas tentang yadnya di kelas 10 yadnya dengan Ramayana, sekarang kita membahas tentang yadnya dalam Mahabharata. Mahabharata merupakan sebuah epos cerita ya, epos cerita kepahlawanan, itu bagian daripada itihasa. Itu Mahabharata itu ditulis oleh Bagawan Biasa atau Vyasa yang terdiri dari 18 episode cerita yang disebut dengan Astadasa Parwa. Ini menceritakan tentang kebesaran keluarga Bharata, yang menceritakan tentang keluarga Pandawa dengan keluarga Kaurawa. Nah, nanti di dalam 18 parwa tersebut nanti bisa dibaca juga di buku siswa ya, buku pegangan siswa atau LKS kalian. Nanti dibaca masing-masing parwa apa saja yang dibahas. Untuk itu kita akan memahami teks ya. Setelah apa yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa memahami teks. Yang pertama, jelaskan pengertian dari yadnya, ditulis di buku tugas kalian. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis yadnya. Yang ketiga, berikan contoh nyata dari masing-masing jenis yadnya yang ada, sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi ya. Terus selanjutnya, baca dan pahami teks tentang sarpa yadnya dalam cerita Mahabharata ya, pada buku siswa halaman 33. Kemudian yang pertama, jelaskan kembali dengan kata-kata sendiri cerita tentang apa itu sarpa yadnya.
Yang kedua, jelaskan apa makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Kita bertemu di video yang selanjutnya, di materi yang selanjutnya, yaitu nilai ayatnya dalam Mahabharata bagian kedua nantinya. Silakan kalian tulis pemahaman teks yang sudah Ibu jelaskan ini dalam buku tugas kalian, nanti akan dikirimkan dalam Google Classroom. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan materi selanjutnya. Untuk itu, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.